pada 10 awal Dzulhijjah ini ada sehari aja puasa, berapa imbangan pahalanya? Adla mi'ati raqabah, mengimbangi 100 orang hamba sahaya, wa mi'ati badana, mengimbangi 100 ekor unta, wa mi'ati farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah, dan mengimbangi 100 kuda yang ditunggangi pada jalan Allah. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, maka di sini kita ingin kembali mengingat tentang kelebihan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi ini hari, yakni hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sangat dicintai oleh Allah. Apa maksud dicintai? Dicintai ini bisa bermakna pahalanya dilipat gandakan. Bisa bermakna besar kemungkinan diterima Allah. Bisa bermakna mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari nang ba'ama sangat dicintai Allah melebihi ini hari yang 10. Mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kita sekarang malam kelima. Ini sangat dicintai. Nah, ketika mendengar ini, sahabat itu rupanya rasa heran. Sehingga bertakun, walal jihadu fi sabilillahi ta'ala. Dan tidak juga jihad fi sabilillah. Maksudnya jihad fi sabilillah pun ya Rasulullah juga dikalahkankah oleh amalan amal saleh di awal bulan Dzulhijjah ini. Nah, yang dipertanyakan sahabat jihad, karena jihad itu kan luar biasa. Ketika seseorang keluar jihad fi sabilillah, mulai langkah pertama sampai bulik, semuanya nilai ibadah siang dan malam. Walaupun mungkin ada istirahatnya, ada qada hajatnya. Kemudian debu yang menempel, lelah, sampai-sampai perbelanjaan yang dikorbankan pada saat jihad fi sabilillah nilainya infak yang sangat besar. Nah, sehingga takut sahabat jihad pang kalah juakah lawan amalan nang digawi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ketika itu Nabi menjawab, qal walal jihadu fi sabilillah, dan tidak pula jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun kalah dibandingkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini amal salehnya. Illa, melainkan rajulun kharaja binafsihi wa malih, melainkan seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai'in, maka dia tidak kembali dari itu semua dengan sedikit pun. Orangnya ada kembali, apa maksudnya? Orangnya gugur sebagai syahid fi sabilillah. Ini jangan mengalahkan, nang lain kalah semuanya. Luar biasa. Karenanya sangat pantas kita berbangga diri dan memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan amal saleh. Sampai-sampai Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini seorang sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya. Begitu zuhudnya, begitu berpalingnya daripada dunia, sampai ada nang bini menyuruh, coba pian bang begawi dengan gawian dunia bang. Nah, apa jawaban Abu Darda? Kita ini perjalanan jauh. Hanya orang-orang yang ringan dari bekal nang selamat perjalanannya.
yaitu perjalanan akhirat, terbayang akhirat. Kemudian sampai-sampai pernah diriwayatkan bini Abu Darda nang ini kada berdandan lagi. Bahasa kita mempuringsing, besurui kada kada. Sampai datang Salman Al-Farisi, rupanya berdedang Salman Al-Farisi. Napaan kampai itu bini? Ternyata nang bini mengadu jinam bini napa nak berdandan kada jadi hirani orang lagi. Malam kada guring. Beramal ibadatnya. Akhirnya kabar ini sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita pun menyampaikan, kata baginda Nabi, mata punya hak, badan punya hak untuk diguringakan, awak kita punya hak untuk diistirahatkan, bini pun punya hak. Dan semuanya itu ternyata juga nilai mendekatkan diri kepada Allah. Hanya masih Abu Darda. Asalnya di pada Salman Al-Farisi kita tapi masih belum. Nah, Sidin Abu Darda nang ini secara khusus tentang masalah awal daripada bulan Dzulhijjah ini berpesan, alaikum bisyami hadhil ayyam. Lazimkan berpuasa di ini hari 10 nang ini, 1 sampai 9 Dzulhijjah. Satu pesan Sidin, wa iktsarid du'a, dan perbanyak doa, wal istighfar, perbanyak istighfar, was sadaqati fiha, dan sedekah pada ini hari yang 10 nang ini. Kenapa ditekankan oleh Abu Darda pesan ini? Sambungannya, fa inni sami'tu nabiyyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wailu liman hurrima khaira hadhil ayyam. Celaka aja Nabi kita, rugi banget orang nang diharamkan, orang yang kada mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik di ini hari nang 10. Luar biasa. Akhirnya di sambungan hadis itu kata Abu Darda lagi, wa alaikum bisyami yaumit tasi'i khassatan. Lazimkan dengan puasa hari ke-9 khusus. Kamu enggak ada puasa 10 ke 9-nya, hari ke-9 berang berarti hari Arafah. Kenapa? Fa innaha minal khairati ma la aksaru min ayyuhsiyahul adun. Karena bahwasanya kebaikan-kebaikan dalam puasa hari Arafah itu sangat banyak, kada sanggup seseorang nang mau menghitungnya untuk menghinggakannya. Begitu banyak kebaikan di 10 awal Dzulhijjah, khususnya di hari Arafah. Nang kita ambil luar biasa, celaka banget, rugi banget jir Nabi kita, orang nang kada kawa memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah nang ini. Kemudian di hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bercerita nih. Kata Siti Aisyah, anna sabban kana sahiba sima'in. Bahwasanya ada seorang pemuda yang senang mendengar-dengar, katuju pada dengar kebaikan. Berarti pemudanya ini pemuda saleh. Pemuda yang baik. Wa kana idza halla hilalu Dzulhijjah asbaha shaiman. Dan kebiasaan si pemuda saleh ini, apabila telah terbit hilal bulan Dzulhijjah, maka si pemuda neng ini pun bersiap-siap puasa. Pemuda saleh ini bila sudah hilal Dzulhijjah, kayak minggu Ahad tadi kan, siap-siap sudah puasa untuk puasa bulan Dzulhijjah. Puasa. Rupanya amalan si pemuda nang ini tersiar di kalangan para sahabat. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai juga kabar itu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu, pemuda ini kemudian dipanggil oleh baginda Nabi. Lalu Nabi bertakun, "Ma yahmiluka ala siyami hadhil ayyam?" Apa yang mendorongmu untuk berpuasa di ini hari yang 10? Apa kisahnya? Makanya kamu tuju benar memotivasimu untuk puasa di 10 awal Dzulhijjah ini apa kisahnya? Nah,
Pemuda itu menjawab, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi ayahku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Innaha ayyamul masyairi wa ayyamul haji. Sesungguhnya hari yang 10 ini adalah hari masyair. Hari-hari syiar-syiar agama ditingkatkan. Terlihat orang berkumpul untuk satu tujuan, untuk melaksanakan ibadah haji. Wa ayyamul haji, dan hari-hari haji. Kan seandainya pemerintah Saudi tahun ini kada menutup, ulun yakin jutaan manusia akan berkumpul di Makkah Mukarramah. Gesan napanya melaksanakan syiar-syiar haji, melaksanakan ibadat-ibadat haji. Ini wayah ini. Mulai wayah ini mereka anak wukuf di Arafah, puncaknya kan hari 9 karena wukuf di Arafah. Mereka wayah ini sudah meningkatkan amal ibadat. Nang jarang-jarang kalanggar ke masjid, gen ke masjid wayah ini. Seandainya kan banyak di Mekah nih. Bahkan orang nang hendak haji nang itu kada hanya di Mekah, belum lagi berangkat di kampung halaman aja. Nang asalnya jarang-jarang ke masjid. Hendak bahaji nah, Pak. Kadang-kadang ada nang mandi tobat minta mandi, mengeluarkan butul. Hendak bahaji, Pak. Nah, jadi kata pemuda nang ini hari baik ya Rasulullah. Sementara ibadah haji nang itu adalah ibadah yang ketika kita mendapatkan predikat mabrur, hanya satu nang pantas sebagai balasan. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya melainkan hanya surga. Ulun aja si pemuda di Madinah, di kejadian di Madinah. Mereka melaksanakan syiar-syiar haji. Nah, ulun dengan ibadat puasa, meningkatkan amal ibadat, amal saleh, termasuk berpuasa di awal Zulhijjah. Nah, ini harapannya satu, yaitu fa'asa ayyushrikani fi du'aihim. Asallahu, ulun hanya berharap Allah mengikutkan ulun dalam doa-doa mereka. Ulun hanya berharap ketika mereka orang-orang saleh nang ada di Mekah bersiap-siap haji berdoa, ulun harap mudahan ulun tabuat dalam doa-doa mereka. Amal-amal mereka banyak, mudahan amal ulun naik. Doa-doa mereka harap-harap mudahan doa ulun naik juga. Ojer sepemuda nang ini. Apa jawaban Nabi ketika itu? Nabi kemudian menyambung, fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adla mi'ati raqabah wa mi'ati badanah wa mi'ati farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah. Kata baginda Nabi, sesungguhnya bagi engkau untuk setiap hari yang engkau berpuasa padanya, pada 10 awal Zulhijjah ini ada sehari aja puasa, berapa imbangan pahalanya? Adla mi'ati raqabah, mengimbangi 100 orang hamba sahaya. Wa mi'ati badana, mengimbangi 100 ekor unta. Wa mi'ati farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah, dan mengimbangi 100 kuda yang ditunggangi pada jalan Allah. Ada gampang. Kayak apa hamba sahaya? Memberikan hamba sahaya itu seikongnya luar biasa nilainya. Rata-rata pelanggaran-pelanggaran besar dalam agama di kifaratnya pamulaan yang dianjurkan memberikan hamba sahaya. Orang jimak siang Ramadan, orang puasaannya jimak siang Ramadan, ini pelanggaran besar. Apa yang pertama kali disuruh membayar bayaran yang sangat besar sebagai kifaratnya? Memberikan hamba sahaya. Ada namang zihar nang bini, budak sahaya diberikan seikong. Kemudian lagi mereka nang melanggar sumpah, pelanggaran dalam haji ada nang salah satunya memberikan hamba sahaya. Menandakan bahwa memerdekakan hamba sahaya merupakan ibadat nang besar. Seikongnya bagaimana dengan 100 hamba sahaya? Ternyata kawa puasa di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah nilainya 100 orang hamba sahaya. Wa mi'ati badanah, dan 100 ekor unta. Adalah wadah kita nang suah berkorban unta. Ada sapi aja. Itu kan ada nana mau urus ya kan.
yang ada subuh hari kada kau nyumbari sapi, itu kan betujuh berkumpulan. Allahu Akbar. Maka ketika kita berkorban, jangankan onta, sapi atau kambingnya seekor, luar biasa nilainya. Tetesan pertama darah korban bersama tetesan pertama darah korban nang ini, maka orang nang berkorban itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Belum lagi tetesan korban ini sampai ke bumi, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat nang mulia. Sebanyak apa bulu dari hewan korban yang kita korbanan itu, sebanyak itulah kebaikan orang nang berkorban. Belum lagi hari kiamat kaina, korban yang kita korbankan itu datang lengkap, tidak kurang sedikit pun daripada saatnya di dunia. Sampai kuku-kukunya, tanduk-tanduknya lengkap. Dan menjadi kehormatan bagi orang nang berkorban. Dia akan meniti titian sirat nang terbentang di permukaan neraka jahanam menuju surga kada berjalan, nya betunggangan. Makanya azimu dhahayakum, kata baginda Nabi, agungkan, besarkan hewan kurbanmu. Fa inna ala matnis sirati matayakum, karena sesungguhnya hewan korbanmu itu di atas titian sirat menjadi kendaraan-kendaraanmu. Luar biasa. Makanya disuruh membesarkan. Makanya makna membesarkan ini, sebagian ada memaknai membesarkan ini maksudnya lamaki. Nang cari nang lamak. Kemudian yang kedua, bisa maknanya dibesarkan itu ketika kita mengorbankan neng itu, jangan biarkan ia dalam keadaan kotor. Makanya disuruh dimandii. Makanya siapa-siapa karena nang berkorban, karena bila pinya licak-licak, jangan abahnya Aldi disuruh membandii, seorang mau mandii. Sebagian bahkan ada yang dipupuri, di apa itu maksudnya? Ini pemaknaan azimu dhahayakum. Kenapa? Ini wajar kita besarkan, wajar kita jaga, wajar kita hormati, karena dia menjadi tunggangan nanti pada hari kiamat. Saikung jahanyar, biar kambing atau sapi. Bagaimana dengan onta? Ternyata orang yang berpuasa di 10 awal Dzulhijjah ini sehari aja nilainya bagaikan memerdekakan berkorban 100 ekor unta. Sapi aja berapa wah ini? Para 20 juta leh. 20 juta para berapa? 19,5 500 ya. Berapa? 6,5. Itu nang pina halus nasi leh. 90. Luar biasa. Bagaimana dengan unta? 5 kali sapi lebih 100 ekor nyumbali. Kemudian wa mi'ati farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah. Dan 100 ekor kuda nang dibawa pada jalan Allah. Ada eincaan. Mudahan kita kawa puasa di salah satunya. Nah, kemudian ada lagi istimewa sambungannya. Fa idza kana yaumut tarawiyah. Apabila telah tiba hari tarawiyah. Hari tarawiyahnya hari 8 Dzulhijjah. Hari apa kena? Ahad. Ahad dihadap nih. Falaka fiha adlu alfi badanah wa alfi farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah. Maka bagi engkau ketika hari tarawih itu kau puasa, ternyata meningkat pahalanya, mengimbangi 1000 orang hamba sahaya, wa alfi badana, dan 1000 ekor unta, wa alfi farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah, dan 1000 kuda yang dibawa pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Meningkat hari Ahad kena, hari tarawih hari 8. Wa idza kana yaumu Arafah, dan apabila telah tiba hari Arafah 9 Dzulhijjah, tepat hari Senin kaina dihadap insyaallah. Falaka fiha adlu alfai raqabah wa alfai badanah wa alfai farasin tuhmalu 'alaiha fi sabilillah taala. Maka pada hari Arafah itu berpuasa padanya mengimbangi 2000 sahaya, 2000 onta, dan 2000 kuda yang dibawa pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kawa kita dari tanggal 1 pinanya banyak nang lumbus tanggal 1. Ini malam besok 5 dah. 5 banyak nih. Kada kawa 2 berang. Hari tarawih dan hari Arafah. Kada kawa hari tarawih
Hari sebuting berang hari Arafah. Kadang-kala hari Arafah parai pangulir berarti. Luar biasa. Nah, itu luar biasanya nilai-nilai yang kita rasakan di 10 awal Zulhijjah ini. Nah, jadi hadis pertama tadi, amal saleh apapun ditingkatkan nilai ibadah, bahkan jihad fisabilillah kalah dengan amal di awal Zulhijjah ini. Yang kedua, ada ancaman datang dari baginda Nabi SAW, celaka rugi banget orang yang kada kau memanfaatkan. Jadi kalau kita biasanya jarang-jarang berjamaah di 10 awal Zulhijjah ini barang hadir. Kemudian yang berikutnya secara khusus yang ditingkatkan adalah puasa. Kenapa? Besar harapan kita ketika doa-doa mereka yang berhaji itu naik ikut bersama doa-doa mereka. Apalagi puncaknya hari Arafah kainah. Dan ditambah lagi sebuah hadis, itu hadis sahih disebutkan puasa hari Arafah itu akan mengkifarat 2 tahun dosa. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian ditambah lagi ternyata indahnya 10 awal Zulhijjah ini hari yang disumpahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada surah Al-Fajr. Wal Fajr. Walayalin Ashr. Wasyaf'i wal Watr. Ada surah Al-Fajr. Ini surah yang berkhasiat. Siapa yang mengambil banyu hujan, usahakan yang kada gugur di benturan. Bacakan surah Al-Fajr. Mun inya ngalih dapat jodoh, bacakan di situ kubuyakan, insya Allah dapat jodoh. Itu nang bujang. Mun nang sudah pang. Luar biasa nih. Nah di surah Al-Fajr itu Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Kenapa fajar disumpahkan? Dalam 24 jam waktu fajar ini waktu yang istimewa. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sembahyang fajar itu disaksikan para malaikat. Nah kemudian sumpah yang kedua, walayalin ashrin, demi malam yang 10. Malam apa? Yaitu malam Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam 10 awal Zulhijjah disumpahkan apa? Sebagai tanda memang 10 awal Zulhijjah itu hari yang sangat istimewa. Nah, mudahan naik kita ini diridai Allah, dibimbing kaum isi dengan kebaikan. Mudah-mudahan amalan kita malam hari ini dilipat gandakan, karena malam ini termasuk malam yang 10. Mudahan diterima dan diampuni kesalahan-kesalahan kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu